Aku Kadaerah Hita Maheswari. Biasanya aku dipanggil Hita. Nah, aku dari SMPN 19 Surabaya. Hari ini aku berada di depan mana nih ya? Ini kayaknya gedung sangat-sangat terkenal, apalagi di golongan SMA dan kuliah. Ya, aku berada di depannya Rektorat Institut Teknologi 10 November atau dengan nama lain ITS, yang merupakan kuliah yang sangat-sangat diminati di seluruh Indonesia sih, tapi ya khususnya di Surabaya dan apalagi di tempat yang aku tinggal banyak banget yang pengen ke ITS. Nah, di sini hari ini aku pingin ngajak kalian jalan-jalan sama aku di ITS dan juga ketemu dengan beberapa mungkin mahasiswa untuk nanya-nanya tentang di ITS ini. Ya kalau gitu, ikut aku. Nah, pertama aku kayaknya mau ke beberapa departemen yang ada di ITS. Kan mungkin gak nutut ya kalau semuanya, soalnya banyak banget. Tapi kalau beberapa aja kayaknya seru banget. Nah, departemen pertama yang aku kunjungi yaitu Teknik Industri. Teknik Industri merupakan salah satu jurusan yang paling diminati di ITS. Di sini aku ngelewatin koridor, kemudian ke manufacturing laboratory-nya. Kemudian aku naik elevator untuk ke lantai 2 dan menemui auditorium Sinarmas ini. Nah, habis itu aku melewati koridor ini yang kayaknya di sebelah kanan kirinya itu selain ada pemandangan yang bagus, ada juga tempat-tempat lecturing-nya. Habis itu aku keluar dan memutuskan untuk mencari kakak-kakak mahasiswa yang bisa aku interview. Di sini aku udah ketemu sama kakak-kakak mahasiswa. Hai Kak. Hai. Boleh join nggak? Boleh sini dulu. Lah, mana ayo? Mau nanya-nanya. Oh, boleh. Jadi kakak namanya siapa? Halo semua. Namaku Rati. Aku Navita. Tifa. Ini aku mau nanya satu-satu nih. Oke. Kak Rati dulu aja. Oke, hai. Kak Rati dari jurusan apa? Aku dari Teknik Industri, kebetulan di departemen ini. Jadi di gedung ini nih gedung I study here gitu lah. Berarti kakak jurusan Teknik Industri. Yes, benar. Itu aku kan dari SMP ya. Ini mau nanya dulu. Untuk masuk Teknik Industri itu perlu fokus di mapel apa ya? Jadi sebenarnya kalau Teknik Industri itu kan teknik ya. Kalau adik-adik tahu, teknik itu berarti ya otomatis kalian harus bisa fisika dan yang pasti matematika juga. Karena matematika itu nggak cuma dipakai di fisikanya nanti. Karena Teknik Industri ini kan sebenarnya banyak manajemennya juga ya. Banyak yang bilang kayak manajemen versi teknik. Jadi kamu perlu ngitung banyak hal kayak statistika, terus juga ngitung kayak uang. Jadi kamu juga harus bisa ekonomi sih. Jadi kalau misalnya aku harus milih 3 mapel yang bisa dipelajari di SMP dan SMA, itu mungkin ekonomi, fisika, sama matematika. Tapi sebenarnya semua mapel berguna juga sih, soalnya di Teknik Industri semuanya dipelajari. Berarti itu meskipun teknik masih ada unsur-unsur sosialnya gitu? Iya, bener banget. Jadi kalau kalian tuh mau both sosial sama teknik, ya gak turun gini dong, nah. Kalau kalian mau yang sosial tapi juga mau yang teknik, ya Teknik Industri is for you, gitu. Oh, gitu. Yes. Tapi itu susah berarti dong, nggak stres kakak? Kebetulan aku masih semester 1, jadi ya belum stres sih sebenarnya. Berarti masih maba kakak? Iya, aku masih semester 1, tapi berapa bulan berarti? baru berapa ya? 3 bulan, iya baru 3 bulan nih baru ETS gitu. Tapi udah stres. Sudah stres. Terus kenapa kakak pilih jurusan yang bikin stres? Gak gitu dong, ya gini ya, jadi kalian memilih jurusan apapun pasti ada stresnya sendiri. Tapi aku milih Teknik Industri karena prospek kerjanya sangat luas. Jadi kayak you can be a lot of things kalau di Teknik Industri gitu loh. Dan emang minat sesuai dengan peminatanku, karena aku suka sama sosial, suka juga sama ya teknik. Jadi gak mau yang bener-bener sosial banget, tapi juga gak mau yang ngitung-ngitung teknik banget gitu.
Terus Ya. rencana pekerjaan kakak kalau dari teknik industri itu apa ya? Kalau rencana kerja sebenarnya banyak sih. Kalau saya sendiri sebenarnya pengen jadi dosen, tapi selain jadi dosen sebenarnya itu bisa jadi konsultan, bisa jadi juga kayak CEO, bisa jadi manager gitu-gitu. Kalau teknik industri, gitu sih. Nih Kakak-kakak yang lain gimana? coba. Kak Navita sama Kak Tifa. Kak Navita dari jurusan apa? Kalau aku dari jurusan sistem informasi sih. Oh, sistem informasi. Itu pelajari apa? Kalau di sistem informasi itu kita belajar 50% kita belajar IT, 50% lagi kita belajar bisnis. Jadi kalau kata orang-orang bisnis tapi IT. Iya, bukan bisnis doang. Bener-bener. Berarti kakak juga maba. Iya, maba sama kayak Kak Rati tadi. Iya, kita semua apa di sini? Oh, berarti departemennya di sebelah mana? Oh, kalau departemennya ada di seberang sini. Nanti kita bisa. Ya, nanti kita sana coba. Oke. Iya, sudah bosan di sini harus touring di tempat lain. Harus touring ini gitu. Terus kalau Kak Tifa Aku gak dites, aku depends. kok beda sendiri? Iya nih, kebetulan ditolak saya sama ITS. Ya apa pensi itu sebagai Iya. sama ITS? Kita Suraya. Benar, dia kalau misalnya kalian lebih suka praktek itu cocok banget PES. Aku di sains data terapan, jadi mungkin beda dari yang orang-orang bilang kalau sains data itu kan kayak lebih ngitung statistik dan segala macamnya, tapi enggak sebenarnya, karena kita semester 1 ini aku maba aja udah ngoding dulu guys, beneran. Kita ngoding, aku pakai bahasa R sama bahasa Python. Dan aku anak SMA jadi kayak itu bakal susah banget, cuman asik karena banyak praktek ya. Kalau misalnya kalian lebih nyantol langsung kerja implementasinya, mending masuk di PEN ya, di sarjana terapan. Yes. Terapan itu berarti beda ya Kak sama yang Beda, kalau sarjana itu dia lebih ke kayak teorinya gitu kan. Itu mungkin kalau sarjana itu 70% teori, 30% praktik. Kalau misalnya sarjana terapan dia 70% atau hampir 80% praktik, sisanya teori gitu. Dan itu kalau lulus kita langsung dapat sertifikat keahlian gitu. Jadi kita bisa masuk kerjanya lebih gampang gitu. Yoi. Wow. Wow. Kayaknya aku perlu belajar lagi. Iya, Biar bisa pinter. Kalau gitu kayak coba kita touring ke tempat-tempat kakak yang lain. Ini kan udah selesai sama teknik industri udah bosan. Oke, let's go. Oke. Oke guys, jadi aku diculik sama kakak-kakak. Sekarang mau ke departemennya Kak Navita di mana? Sistem informasi. Itu deket atau enggak? Deket sih, tapi kita lewat luar jadi agak jauh. Oh, goodbye. Habis itu kita semua berangkat ke sistem informasi bareng Kak Navita dan mobilnya. Selama perjalanan kita berbincang-bincang biasa. Itu aku duduk di sebelah Kak Tifa sambil dengerin conversationnya Kak Rati sama Kak Navita juga. Nah, gak lama setelah itu kita sampai ke sistem informasi dan ternyata bagus banget tempatnya. Ini kita jalan-jalan menuju kampus utamanya. Dan ternyata tempatnya lumayan sepi karena kita visitnya itu pas weekend sih. Nah, di sini ternyata kita ketemu ada playlist Billboard atau lagu-lagu yang populer. Sedangkan itu Kak Tinggal malah kedistraksi sama kucingnya. Itu sambil jalan juga dikasih tahu sama Kak Navita di sini ada lab, di situ ada apa. Jadi kita dapat tour dikit-dikit. Nah, berhubung aku jadi penasaran lagi, aku mulai nanya-nanya lagi ke Kak Navita sedikit tentang sistem informasi. Jadi kita udah di gedung sistem informasi, gedungnya Kak Navita. Itu mau nanya lagi, kenapa Kak Navita emangnya milih di sini? Oh, jadi aku milih siswa itu karena sebenarnya rasanya nggak jauh beda sama Rati sih. Soalnya di bidang teknologi itu pasti banyak banget lapangan kerjanya karena dunia itu menuju ke society 5.0.
karena aku lihat peluang kerja banyak, jadi ya udah mungkin worth it sekali. Jadi mau kerjanya jadi apa? Kalau aku sih targetnya mau jadi bisnis consultant atau mau jadi data analis juga bisa. Kalau bisa. Kalau mumpung di sini kira-kira spot favorit kakak di mana ya? Kita bisa kunjungi bareng. Spot favorit aku ya, sebenarnya semua di Indonesia itu bagus. Wih. Tapi yang ikonik itu ya yang ada tulisannya SI. Oh. Wih, oke. Ya, tadi kan udah lihat yang teknik industri, berarti kita harus lihat yang SD juga. Habis itu kita langsung ke spot yang tadi dikasih tahu Kak Navita, dan ternyata tempatnya emang sejuk dan pantas untuk dibuat tempat Jadi favorit. ini spot yang tadi dibilang Kak Navita. Emang bagus ya? Habis kita duduk-duduk santai di sana sebentar, kita langsung mau berangkat lagi menuju ke tempat selanjutnya. Tapi sebelum itu aku videoin beberapa tempat yang menurutku bagus banget. After that, kita langsung berangkat ke Pens, tempatnya Kak Tifa. Di sini aku rekam dikit perjalanannya. Nah, di video ini itu kita sudah sampai Pens, tinggal parkir terlebih dahulu. Dan ternyata meskipun aku sering banget lewat Pens itu, ternyata bagus banget bangunannya karena emang ala-ala bangunan Jepang gitu. Habis itu Kak Tifa juga mulai beri kita tour tentang bangunan Pens. Nah, di sini ternyata di Pens juga ada lapangan yang besar banget, biasanya katanya dipakai untuk basket. Ada minuman dingin nggak? Ada. Kita beli yuk sekalian. Perlu minuman dingin nggak? Guys, anak ITS itu suka ngekatin Pens karena makanannya enak di sini. Makanannya enak di sini. Fun fact aja ya. Nah, kayak yang dibilang tadi di video, Kak Rati penasaran sama kantinnya Pens, jadi kita langsung menuju ke sana. Nah, ternyata kantinnya Pens itu besar banget dan rame banget. Habis itu kakak-kakaknya pada beli minuman, sedangkan aku cuma minta dari kopinya Kak Rati. Habis itu Kak Tifa ngarahin kita ke salah satu tempat favoritnya. Nah, di situ itu banyak pohon-pohon, jadi sejuk udaranya dan juga tempat untuk duduk-duduk. Di area sana juga ada masjidnya Pens. Nah, aku juga dapat fun fact sejarah nih. Ternyata Pens dulu itu juga merupakan bagian dari ITS, makanya di sini ada memorial kecil. Jadi ini mau balik habis tour dari Pens. Ternyata makanan sama minumannya enak. Nah, after a long day of exploring, akhirnya kita sudah selesai petualangannya dan aku diantar sama Kak Navita ke destinasi terakhirku. Oke, semua tadi udah seru banget kan itu exploring bareng aku di ITS, selama di teknik industri, sistem informasi, dan bahkan kita sampai ke Pens. Ini aku lagi di Infinite, juga dipanggil kolom 8 ITS karena angka 8 atau Infinity. Jalan di sekitar sini itu gila bagus banget, soalnya banyak banget pohon-pohon, dan mumpung ini tuh kayaknya musimnya tabebuya juga mulai mekar itu bunganya, bagus banget kayaknya. Nah, karena udah lama dan kita udah berpetualang kemana-mana dan ini udah mau sore kayaknya, untuk departemen-departemen lainnya aku bakal explore lain kali lagi.
Jadi thank you so much for watching. Semoga yang mau keterima di ITS bakal keterima suatu hari, dan aku rekomen banget kalian kesini soalnya bagus banget, apalagi di kolam 8 ini, dan juga di departemen-departemen itu juga teduh kan. Ya kalau gitu kayak aku mau akhiri untuk vlog kali ini. Bye bye, hope you enjoyed.